Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh berada di tempat ini, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naik pujian Ku Ada Sampai Hari Ini, semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh berada di tempat ini dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi kami satu persatu supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat daripada Tuhan dan berkat daripada firman-Mu, sehingga pada saat nanti kami pulang, kami boleh memperoleh berkat dari firman-Mu dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naik pujian berkat anak cucu.
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya jika kita telah percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, ku tetap percaya. Saat badai menerpa hidupku, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia padaku. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap berjumpa apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kita mau katakan sungguh-sungguh dalam hidup kita, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, menerpa hidupku, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku.
saya serahkan kepada hambanya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat yang biasanya sangat populer di masa Natal seperti saat ini, yaitu dari Yesaya. Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang akan kita lihat pagi hari ini yaitu kalimat terakhir atau kata terakhir, yaitu Raja damai atau Raja Shalom. Seorang rekan hamba Tuhan senior suatu saat meminta saya untuk membantu dia menjelaskan tentang arti kata shalom. Jadi shalom itu sama dengan Irene, karena shalom itu dalam bahasa Ibrani, sedangkan Irene dalam bahasa Yunani. Nah, sehingga saya teringat ayat ini bahwa Tuhan yang akan lahir adalah Raja damai atau Raja Shalom. Jadi shalom dalam perjanjian lama memiliki konten religius yang jauh lebih tinggi levelnya daripada konsep apapun. Jadi shalom ini tidak bisa dibandingkan dengan sekedar kebahagiaan, hidup yang tentram, hidup yang sentosa, aman, dan sebagainya. Tapi levelnya melampaui istilah apapun yang bisa kita gunakan. Yang kedua, shalom artinya damai. Keadaan baik atau selamat atau well-being yang sangat kuat penekanannya pada sisi material. Jadi keadaan baik. Karena kalau orang Israel mengalami taruhlah musim yang ekstrim sehingga penghasilan mereka kebun anggur mereka, kemudian ternak yang mereka pelihara tidak baik. Nah, ini berarti bukan sesuatu yang berisi shalom. Nah, kemudian shalom sendiri artinya stabilitas dalam relasi manusia. Harapan untuk generasi berikutnya agar berada dalam keadaan damai. Jadi orang tua yang mengucapkan shalom kepada anak-anaknya, ini berarti bahwa shalom ini akan menghasilkan masa depan yang baik bagi anak-anak mereka. Nah, pada masa rabi-rabi atau masa rabini, kata shalom ini diucapkan sebagai ucapan selamat atau doa selamat. Dan juga di dalamnya kesehatan jasmani. Dan itu yang kita gunakan sampai hari ini. Ketika kita bertemu dengan orang, kita katakan shalom. Berarti sedang kita katakan pada orang itu bahwa engkau sehat jasmani. Engkau juga mengalami keadaan selamat. Nah, kemudian ini juga berarti kemakmuran atau prosperity dalam segala hal. Jadi dalam segala hal ini yaitu secara jasmani dan rohani. Nah, sehingga kita melihat dasar kata shalom ini atau yang digunakan dalam perjanjian lama ya, karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani tentunya.
Nah, shalom atau anugerah Tuhan, ini pertama tadi sudah disebutkan bahwa itu bersumber dari Tuhan sendiri, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai atau Raja Shalom. Nah, kemudian shalom itu kita peroleh melalui ibadah. Nah, itu sebabnya orang Kristen atau orang Israel itu beribadah bukan sekedar suatu tradisi, tetapi di dalamnya mereka datang untuk memperoleh shalom. Di dalam Mazmur 147 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Dan memberikan shalom anak-anakmu di antaramu. Ayat 14. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia memberikan shalom kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Berarti shalom yang dari Tuhan adalah berkat terbaik bagi kita semua. Tetapi syaratnya yaitu bahwa kita harus memegahkan Tuhan di Yerusalem. Karena pada waktu itu pusat ibadah orang Yahudi memang di Yerusalem. Setahun 3 kali paling tidak mereka harus berziarah ke Yerusalem. Jadi orang yang memegahkan Tuhan, yang memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberikan shalom yang terbaik bagi anak-anak mereka. Juga Tuhan mengenyangkannya dengan gandum yang terbaik, berkat yang terbaik. Nah, kemudian shalom itu kita peroleh melalui apa yang kita kerjakan walaupun situasi tidak baik. Karena di dalam Yeremia 29, ini saya katakan bahwa ayat yang populer dari Yeremia 29 ini adalah ayat 11. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat 11 itu tidak lepas dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ayat ini muncul oleh karena ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembuangan di Babel tidak akan sampai 70 tahun. Dan mereka menyesatkan rakyat. Oleh karena itu Yeremia menulis surat ini kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, di Babel tentu saja bukan negeri mereka. Mereka juga berada di sana sebagai tawanan. Tetapi Tuhan katakan pada mereka, dirikanlah rumah. Tidak mungkin 70 tahun mereka tetap berdiam di kemah-kemah. Tidak mungkin 70 tahun mereka berada di bawah pohon saja. Tetapi mereka harus mendirikan rumah untuk mereka diami. Karena masa yang cukup panjang. Bayangkan kalau ada yang dibuang seusia saya, tidak akan pernah pulang lagi. Karena 70 tahun lamanya mereka dibuang ke Babel. Nah, kemudian mereka harus meneruskan kehidupan sebagaimana mestinya. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan ambillah suami bagi anak-anakmu perempuan. Supaya mereka bertambah banyak. Supaya shalom itu terjadi, bukan terputus suatu generasi. Lalu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, itu sebabnya kita berdoa syafaat untuk negeri kita, untuk kota kita, kota Bandung ini. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Shalom itu kita peroleh melalui pemerintah di mana Tuhan tempatkan mereka untuk menjalankan pemerintahan. Nah, kemudian shalom dalam ibadah dan doa pada masa sulit. Nah, ini pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagimu, bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu.
Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sekali lagi bahwa ayat 11 tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Terutama ayat 10. Ayat 11 ini terjadi hanya setelah 70 tahun. Nah karena itu nabi-nabi palsu mengkorting 70 tahun. Tuhan itu baik, nggak mungkin kita dibiarkan 70 tahun lamanya. Tetapi ayat 10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, baru ayat yang ke-11 terjadi. Rancanganku, rancangan damai sejahtera. Tapi mereka harus menjalani 70 tahun pembuangan oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka. Dan durasi yang Tuhan tetapkan ini tidak ada remisi, tidak ada pengurangan. Saya beri contoh aja. Kalau di tempat kami mahasiswa kuliah untuk S2 minimal 2 tahun. Nah tapi kalau dia kepengen 1 tahun selesai, ya kehilangan damai sejahtera lah. Mungkin ijazah dia nggak dapat, gelar tidak dapat karena tidak sesuai dengan standar waktu yang sudah ditetapkan. Nah Tuhan sudah menetapkan 70 tahun. Setelah genap 70 tahun barulah aku memperhatikan kamu. Setelah genap 70 tahun barulah aku memberikan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya 70 tahun itu mereka menjalani kehidupan yang dimaksudkan di ayat 5 sampai 7 tadi. Tetap mendirikan rumah, tetap bekerja, tetap melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan keadaan ini tidak berbeda dengan kita. Hampir 3 tahun kita mengalami masa sulit. Tetapi kita tetap menjalankan apa yang Tuhan percayakan pada kita, apakah pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Lalu shalom itu diperoleh juga di dalam ayat yang 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Orang ingin shalom, ingin irene, ingin keadaan bahagia, damai sejahtera, tapi orang berdoa, saudara. Nah ini di masa pembuangan, tidak ada rumah ibadah di sana. Paling di komunitas-komunitas Yahudi yang biasanya di tempat-tempat diaspora itu ada perkampungan yang namanya ghetto, orang Yahudi. Nah di situ mereka tetap melakukan kebiasaan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan masa sulit menjadi alasan, menjadi kambing hitam untuk kita tidak berdoa. Tuhan, saya nggak bisa berdoa karena situasinya tidak nyaman. Karena situasi di pekerjaan saya tidak enak. Karena dunia usaha dan pekerjaan juga tidak menjanjikan. Itu sebabnya saya tidak berdoa. Tuhan mengatakan bahwa rancangan damai sejahtera itu di dalam ayat 11 diperoleh di ayat 12. Apabila kita datang untuk berseru dan berdoa, aku akan mendengarkan. Tuhan bilang, ayat 13, apabila kamu mencari aku, sama dengan Matius 7, carilah maka kamu akan mendapat, mencari wajah Tuhan. Di dalam Yesaya 55 juga dikatakan demikian. Carilah Tuhan. Di dalam keadaan di mana kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, keadaan yang tidak menentu, kita semakin giat untuk mencari Tuhan agar shalom itu diberikan kepada kita. Lalu ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan mengatakan bahwa aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sudah
mulai bekerja di negeri kita, khususnya untuk pandemi ini. Tuhan sudah memulai memulihkan keadaan kita. Tetapi tetap kita harus datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Jangan keadaan sudah membaik, kita terbiasa dengan kebiasaan baru. Selama 2 tahun lebih kita tidak bisa berdoa atau bersekutu, beribadah secara tatap muka. Lalu Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, kita juga sudah jaga jarak dengan Tuhan. Jaga jarak dengan jemaat kita, tidak beribadah lagi. Nah itu berarti kita akan kehilangan ayat 11 tadi. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu shalom juga berarti pemulihan. Tadi sudah saya singgung bahwa di Yesaya pasal yang ke-45, di sana juga nadanya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Karena Yesaya nabi sebelum pembuangan, jauh sebelum pembuangan terjadi. Nah sementara Yeremia menjelang pembuangan. Lalu itu digenapi oleh Yehezkiel. Nah di Yesaya 45 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 2 dan 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Bukan berarti bahwa semua mulus. Ada palang pintu di depan. Ada juga pintu-pintu tembaga, ada penghalang agar kita memperoleh damai sejahtera. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia yang berjalan di depan dan akan memecahkan itu, akan membukakan jalan bagi kita. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa Dia akan memberikan kepada kita harta benda terpendam. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita, melalui doa kita, melalui persekutuan kita kepada Tuhan. Dan shalom juga berarti pengampunan dosa. Di dalam Yesaya 1:18-19, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Nah itu artinya bahwa shalom berisi pengampunan. Sebab kalau kita menyebut diri kita orang percaya, kita masih terus melakukan dosa, kita kehilangan shalom. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat, kehilangan ketentraman yang Tuhan berikan pada kita. Nah kemudian selanjutnya bahwa shalom dalam bahasa Yunani perjanjian baru itu artinya Iren. Barangkali ada yang namanya Iren di sini, berarti ibu-ibu atau gadis-gadis paling berbahagia ya. Nah punya nama itu berarti nama shalom. Nah tapi Iren yang digunakan dalam perjanjian lama Septuaginta atau perjanjian lama bahasa Yunani itu diartikan dalam 2 arti besar. Yang pertama external prosperity, kemakmuran secara eksternal. Total being of man, keadaan yang baik secara total. Dan ini yang seringkali kita lalaikan ya, kita lalaikan. Dan bahkan saya katakan bahwa di kalangan kami sendiri pendidikan teologi, kalau saya khotbah begini, kemudian nanti orang akan katakan Pak Domingus penganut teologi prosperity. Nah saya katakan apakah mereka pernah membaca kamus yang terkenal di dalam dunia teologi yaitu Theological Dictionary of the New Testament, TDNT. Ayat ini berbicara bahwa Irene atau shalom adalah external prosperity. Makanya mereka berada di Babel 70 tahun. Kamu harus tetap bekerja supaya keadaanmu baik. Tetap dirikan rumah. Sebab kalau itu tidak dilakukan, tidak akan terjadi kemakmuran secara eksternal. Tuhan ingin juga agar kita mengalami keadaan baik secara total, secara jasmani, secara rohani. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 3 tadi. Nah yang kedua adalah prosperity of salvation of man. Yaitu bahwa kemakmuran oleh karena keselamatan yang dikerjakan oleh
Tuhan sendiri. Jadi di Mazmur 32 misalnya dikatakan di sana, berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah kita semua karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk mengembalikan kepada kita shalom irene yang hilang berabad-abad oleh karena pemberontakan umat kepada Tuhan. Dan Tuhan menyampaikannya melalui Sakaria. Sakaria ini nabi di pembuangan. Nabi di pembuangan ya. Jadi dia menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi di sana, walaupun mereka makmur secara eksternal, tetapi dalam pikiran mereka kepengen pulang ke negeri leluhur mereka. Nah, sebab itu datanglah firman Tuhan dalam Sakaria 9 ayat 9-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan itu sudah digenapi ketika Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem untuk mengalami penderitaannya. Dia mengendarai seekor keledai yang masih muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ia akan memberikan shalom kepada bangsa-bangsa. Ia akan memberikan damai sejahtera kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita tawarkan bahwa shalom ini bukan sekedar ucapan. Tapi shalom ini adalah harapan di mana karena kita sudah ditebus, sudah dibebaskan Tuhan dari dosa kita. Kita juga perlu menikmati kehidupan sebagai umat yang diberkati. Saya katakan bahwa kalau seringkali kita bangga bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Lalu kita mati pasti ke sorga karena sudah ada hidup kekal di sorga. Tetapi hidup di bumi kita menderita kekurangan, kehilangan sukacita oleh karena sakit, penyakit dan sebagainya. Itu bukan yang dimaksudkan dalam kata shalom. Kata shalom itu mengandung pengertian bahwa eksternal maupun yang sifatnya keselamatan secara spiritual. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya, memberkati kehidupan kita sehari-hari, itu bagian dari rencana Tuhan. Tapi itu dirusak oleh karena manusia jatuh di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Tapi bagi kita yang mendengar firman Tuhan dan bertobat, Tuhan mengatakan bersorak-sorai dengan nyaring, hai putri Sion. Artinya bahwa sukacita kita ini meluap oleh karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, yaitu keselamatan yang Tuhan hendak berikan bagi kita. Lalu apa kesimpulan firman Tuhan bagi kita? Sekali lagi, shalom bukan sekedar ucapan selamat, bukan sekedar greeting, bukan sekedar kita ketemu orang shalom shalom. Tapi ketika kita mengucapkan shalom, sebenarnya kata itu mengatakan bahwa engkau berbahagia, engkau mengalami damai sejahtera. Sebab itu orang Israel sangat menyukai kata-kata itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika orang hatinya galau, bertemu dengan temannya katakan shalom, hatinya ini terhibur. Oleh karena apa? Tuhan menyediakan damai sejahtera itu dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar ucapan, tetapi sesuatu yang kemudian diimani dalam kehidupan mereka. Yang kedua, shalom memiliki makna level tinggi dari apapun. Nah, level tinggi itu apa? Prosperity tadi saya katakan. Kemakmuran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa untuk diberkati, itu adalah kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bilang, apabila kamu datang berdoa, berseru, mencari aku, kamu akan menemukan aku. Berarti kita biasakan diri kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mencari Tuhan. Karena dari situ Tuhan akan menyalurkan sumber shalom. Karena dia adalah Raja Shalom, Raja Damai tadi. Nah kemudian apa? Total being, keadaan yang baik secara jasmani dan rohani. Keadaan di sekitar kita apa yang kurang baik? Barangkali ekonomi kita. Tahun depan orang mengatakan bahwa mungkin akan terjadi
masalah yang namanya inflasi dan sebagainya. Tetapi doa kita bisa mengubah keadaan itu. Doa kita bisa mengubah keadaan karena Tuhan yang berjanji, tidak mungkin dia berdusta. Nah, kemudian apa? Keselamatan manusia. Nah, kita bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus bukan bayi lagi. Tetapi dia adalah juru selamat yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat untuk kita. Dia menghendaki agar shalom itu terjadi pada kita semua. Itu sebabnya berita Natal bilang apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Shalom itu di bumi. Di surga kita tidak perlu lagi itu. Karena sudah tersedia di surga. Nah, setiap kali kita menghadapi seperti itu, kita aminkan. Bahwa Tuhan menghendaki kita agar kita hidup dalam kelimpahan yang Tuhan sediakan. Secara jasmani rohani. Rohani kita bagus, keadaan kehidupan kita juga harus bagus. Supaya orang juga melihat kehidupan kita memuliakan Bapa di surga. Karena apa yang Tuhan lakukan. Jangan seperti yang terjadi di Babel tadi. Mereka percaya pada berita dusta. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa sisa-sisa yang masih tertinggal di Yerusalem akan kehilangan shalom. Sakit, penyakit sampar, macam-macam akan menimpa mereka. Oleh karena mereka tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Nah, jadi tidak usah diperdebatkan secara teologis. Tadi saya katakan bahwa konsekuensinya mungkin saya yang akan hadapi. Orang ketika mendengar saya berbicara atau menyampaikan firman Tuhan soal berkat, wah itu teologi prosperity. Saya bilang harus dibaca apa makna yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus adalah Raja Damai, Raja Shalom. Dia menyediakan bagi kita shalom secara eksternal, tapi shalom juga secara keselamatan yang sudah Ia selesaikan. Sudah selesai ketika Ia berada di kayu salib. Semua sudah selesai, tetelestai. Yang kita lakukan yaitu ketaatan kita. Bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, melakukan keadaan kita seperti orang-orang Yehuda berada di pembuangan. Mereka tidak boleh berputus asa karena waktu pembuangannya begitu lama, tetapi mereka tetap menjalankan kehidupan mereka. Dan disitulah rancangan Tuhan terjadi setelah 70 tahun. Jadi mungkin saat ini kita sedang di dalam durasi waktu yang mungkin akan segera berakhir. Tetapi karena kita mungkin kecewa dan putus asa dengan Tuhan, kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, karena itu perkenankanlah saya mengucapkan shalom untuk jemaat sekalian. Shalom. Amin, saudara. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja Damai. Raja Shalom, Tuhan yang tidak pernah kekurangan segala yang baik, berkat untuk kehidupan kekal, bahkan berkat untuk kehidupan kami di dunia ini. Kami ingin Engkau menggenapi firman-Mu, rancangan-Mu yang Engkau buat Tuhan, biarlah tergenapi setelah kami melewati waktu-waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami untuk melewatinya. Dengan sungguh-sungguh mencari Engkau, berseru kepada Engkau, dan memohon segala sesuatu yang baik terjadi pada kami, juga terjadi pada seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah berfirman melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan Bapak Domingus Naat yang hari ini sudah membagikan berkat firman Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memakai hamba-Nya, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Mari kita akan akhiri pertemuan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai para pelayan-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu semua, baik WL Singer, pemain musik, Aser, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kami memasuki ya Tuhan hari-hari memperingati hari Natal. Kami boleh ya Tuhan merasakan shalom di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, kiranya memakai semua dan memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan. Sehingga lebih indah lagi kami melayani Tuhan. Terlebih lagi mengakhiri di tahun sampai tahun 2022 ini ya Bapak. Pakai kami terus ya Tuhan untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, kiranya Kau menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya, Gubernur, Wali Kota, Camat, RT RW, Polri, Angkatan Bersenjata. Terlebih lagi dalam mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi di hari-hari ini ya Tuhan, baik bencana alam, longsor, banjir, dan juga teror bom. Tuhan juga menolong supaya keadaan ya Tuhan boleh semakin aman. Terlebih lagi dalam kami gereja-gereja Tuhan masuk di dalam ibadah Natal. Tuhan juga menolong bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dijauhkan dari segala gangguan, mara bahaya, dan juga kami semua jemaat-Mu ya Tuhan dapat mengikuti jam-jam ibadah dalam perayaan Natal. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu, dan juga bagi anak cucu kami yang masih sekolah, yang meniti karir, Tuhan, pakai mereka juga, apa yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini tidak bisa datang beribadah, yang terganggu kesehatannya, Tuhan juga menolong keluarga Michael, ya Tuhan yang flu, berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami semua, ya Tuhan, juga Tuhan tolong supaya kami boleh menjaga ya Tuhan kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Prokes tetap dijalankan sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit. Bapak, kami juga berdoa untuk persiapan Natal, baik ya Tuhan jemaat-Mu di Hermon, di Sinai, dan di Philadelphia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan sudah mengamalkan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita menyanyikan pujian untuk menyambut. Ramai-ramai kita kerja buat Tuhan, ramai-ramai kita menangkan jiwa, dengan satu hati dan dengan sejiwa, hari ini dan sampai selamanya. Ramai-ramai kita kerja buat Tuhan, ramai-ramai kita menangkan jiwa, dengan satu hati dan dengan sejiwa,
Tuhan memberkati.